Perkenalkan, nama saya Sanawiyah dari kelas Pendidikan Biologi A. Baik, saya di sini akan melakukan praktikum mata kuliah biologi terapan, di mana saya di sini akan membuat virgin coconut oil, di mana virgin coconut oil merupakan minyak kelapa murni yang dihasilkan dari kelapa tua yang segar. Baik, di depan saya ini merupakan alat dan bahan untuk membuat virgin coconut oil. Di sini ada alatnya dan di sini ada bahannya. Yang pertama, alatnya itu ada toples. Kemudian di sini ada botol dan ada sedotan. Kemudian ada corong. Di sini ada saringan. Di sini juga ada kain untuk menyaring. Ini ada gunting. Kemudian bahannya itu ada 1 buah kelapa tua yang sudah diparut. Kemudian kapas. Di sini ada air dan di sini ada plastik. Baik, langkah pertama yaitu kita akan memisahkan ampas dengan santan kelapa yang sudah diparut ini. Yang pertama kita tambahkan sedikit air. Kemudian diperas. Baik, setelah itu santannya kita saring menggunakan saringan tadi. Kemudian atasnya kita peras kembali. Tambahkan air. Kemudian kita aduk. Caranya, kain diletakkan di atas toples, kemudian dituang masuk. Sampai habis. Lalu kita peras. Ampasnya dibuang. Kemudian kita ulangi sampai 5 kali.
Perketat lagi. Kita peras. Kemudian ampasnya dibuang. Letakkan kain di atasnya lagi. Lakukan pada sisi yang lain nih lagi ya, pada kainnya, agar kita tuang kembali. Ini merupakan saringan yang ketiga menggunakan kain saring. Oke. Kita peras. Kemudian dituang kembali. Lakukan lagi sampai 5 kali. Dan ini merupakan saringan yang keempat. Kita peras kembali. Tuang lagi. Kemudian ini merupakan saringan yang ke-5 atau terakhir. Gunakan sisi lain lagi dari kainnya, seperti yang saya lakukan. Kemudian kita tuang kembali. Dan proses penyaringan telah selesai. Baik, ini merupakan hasil saringan sebanyak 5 kali pada menggunakan kain. Kemudian kita masukkan hasil saringan dari santan kelapa ini ke dalam plastik. Menggunakan corong agar tidak tumpah kemana-mana. Saya di sini menggunakan plastik pembungkus es karena plastik pembungkus gulanya tidak ada. Dan selesai. Kemudian air santan kelapa tua ini disimpan selama 2-3 jam. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Baik. Inilah santan yang telah disimpan selama 2 jam dalam suhu ruang. Kemudian dipisahkan santan dengan airnya dengan cara bagian bawahnya digunting.
Bagian bawahnya digunting untuk mengeluarkan airnya. Kemudian santannya nanti akan dipindahkan ke plastik yang baru. Kemudian santannya tadi dipindahkan ke plastik yang baru, yaitu ke sini. Dan disimpan selama 24 jam. Ini merupakan hasil santan yang telah disimpan selama 24 jam dalam suhu ruang dan menghasilkan 3 lapisan. Yang pertama ada minyak, kemudian blondolan, dan ini merupakan minyaknya. Dan blondolan dan airnya ini akan dikeluarkan, dan kemudian minyaknya akan disaring menggunakan kapas. Langsung saja airnya akan dikeluarkan dengan cara plastiknya ditusuk menggunakan sedotan. Baik, setelah blondolan dan airnya dibuang tadi, maka minyaknya ini disaring menggunakan kapas seperti ini. Terus
Dan ini merupakan hasil dari virgin coconut oil. Keunggulan dari virgin coconut oil ini merupakan tidak berbau, terus hasilnya jernih, dan ini hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanawiyah dari kelas pendidikan biologi A. Baik, saya di sini akan melakukan praktikum membuat telur asin. Langsung saja, inilah dia alat dan bahan yang ada di depan saya untuk membuat telur asin. Yang pertama ada abu gosok, kemudian yang kedua ada garam kasar, yang ketiga ada 2 butir telur bebek, kemudian ada tisu, dan ini air. Kemudian ini ada takaran untuk menakar nanti garam dan abu gosoknya. Kemudian yang terakhir ada amplas halus. Baik, langsung saja pada cara membuat telur asin. Yang pertama, itu telur bebeknya dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian dilap menggunakan tisu. Dan setelah semua telur sudah dicuci, kemudian dilap menggunakan tisu tadi sampai kering. Kemudian setelah dilap, telur tadi diamplas. Fungsinya biar diamplas karena agar membuka pori-pori dari telur ini untuk mempermudah proses penyerapan garam masuk ke dalam telurnya. Setelah telur semua sudah diamplas, selanjutnya kita akan membuat adonan ini campuran abu gosok dengan garam, yaitu bandingan 1:1. Jadi abu gosoknya 1:1, yaitu 1 takaran ini. Kemudian garamnya juga 1 takaran.
Setelah itu dicampur, kemudian diaduk. Dan diberi sedikit air. Oke. Garam dan abu gosok tadi diaduk terus, diberi air sampai garam dan abu gosok ini berbentuk pasta. Tambah sedikit demi sedikit air sampai adonannya berbentuk pasta. Diaduk terus, diaduk sampai rata. Oke, saya rasa setelah adonannya berbentuk pasta, kemudian telurnya dibalur dengan menggunakan adonan. Dibalur kira-kira sekitar 1-2 mm tebal balurannya. Kemudian disimpan di wadah. Dibalur lagi. Kira-kira tebalnya sekitar 1-2 meter, 2 mm. Baik, setelah telur tadi dibalur dengan menggunakan adonan garam dan abu gosok, kemudian disimpan. Disimpan selama 15-20 hari. Jadi nanti kita lihat 15-20 hari hasilnya seperti apa. Merupakan hasil dari telur asin yang disimpan selama 15 hari. Kemudian adonannya dibersihkan, lalu dicuci menggunakan air bersih. Bersihkan, kemudian dicuci menggunakan air bersih, dan kita rebus. Oke. Baik, inilah dia hasil dari telur asin setelah direbus. Kemudian kita hasilnya seperti ini. Oke.